Rosa Heroldoh Merah Putih sedunia, dan para pemangku manakib, wabil khusus pemangku manakib saat ini, Bapak Haji Ustadz Haji Suyatno beserta keluarga besarnya. Senantiasa Allah muliakan beliau dengan keistiqomahan bersama Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila ada seseorang yang melakukan kemaksiatan di hadapanmu, apa yang akan kita lakukan terhadap kemaksiatan yang terlihat di depan kita semua? Apakah kita harus memaki, memukul, atau menghakiminya? Tanda orang-orang yang celaka manakala melihat orang lain melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, justru ia menutup pintu dan mengumbar kejelekannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus. Bila kita melihat sesuatu kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh orang lain, janganlah kita mengejek, memukul, atau menghakiminya. Karena yang berhak semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pangersa Abah Aos. Sewaktu-waktu uangnya diambil oleh santrinya. Ya, untuk ukuran kita ya termasuk besar. Setelah ketemu siapa yang mengambilnya, apa yang ditanyakan pangersa Abah Aos kepada santri yang mengambilnya? Untuk apa uang itu? Si santri ini mengatakan untuk beli motor bah. Berapa harga motornya? Jumlahnya sekian. Apakah Abah marah? Kembalikan uang yang kau ambil. Tapi Abah bilang, ini Abah tambahkan untuk namanya membeli motor itu. Bayangkan, pangersa Abah Aus seperti itu. Dan juga dikala pangersa Abah Anom di bulan Ramadan, ketika itu beliau sedang mutar di sekitar madrasah, sekitar pesantren, ada santrinya yang tidak berpuasa sedang merokok. Rokoknya dilemparkan setelah melihat Abah Anom. Apa yang dikatakan pangersa Abah Anom kepada orang tersebut? Pungut dari eta rezeki dari Gusti Allah, jangan sampai dibuang. Sampai seperti itu. Inilah ada akhlak daripada seorang yang betul-betul harus bila mengerti dengan keadaan yang terjadi. Bila mereka melaksanakan semua kezaliman, kemaksiatan, kesalahan itu dengan berlandaskan fikih saja, itu akan merusak daripada kolbu. Tapi bagaimana seseorang yang akhlakul mahmudah, akhlak yang namanya terpuji, akhlak yang seperti itu, maka ditunjukkan dengan sikap perbuatannya. Manusia selama hidup di dunia, kita semua pasti berpotensi melakukan namanya perbuatan dosa dan maksiat. Maka Nabiullah Muhammad SAW mengingatkan setiap Bani Adam memiliki sifat khata, mempunyai sifat salah, banyak melakukan kesalahan dalam melihat orang lain, dalam apapun keadaan kita menilai diri kita dan melihat orang lain. Maka kita harus berangkat dari perspektif ini. Kau bisa salah, saya pun bisa salah. Kau bisa benar, saya pun bisa benar. Menuntut orang lain
selalu benar atau menilai diri sendiri selalu baik tentu mustahil. Maka adanya mujahadah, adanya perjuangan, mujahadatun nafs. Jadi berperang mengendalikan hawa nafsu. Bukan mematikan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Coba kita lihat, kita flashback balik. Tentang kisah yang ditulis oleh Syekh Bilal Ahmad dalam Farhatun Nufus. Sebuah keteladanan daripada sahabat Nabi, yaitu Abu Darda, yang masuk Islam bukan karena paksaan. Suatu ketika Abu Darda bertemu dengan seorang yang telah melakukan dosa dikepung oleh orang banyak. Mereka beramai-ramai ingin menghakimi, memakinya. Maka Abu Darda melerai dan melarangnya. Apa yang dia katakan? Bila melihat seseorang terperosok ke dalam sumur, apa yang terbesit di dalam hati kalian untuk menolongnya? Maka serempak yang ingin mengeroyok itu mengatakan, tentu kami akan menolongnya. Maka dari sikap dari orang-orang tersebut dengan perkataan dari Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan, kalau begitu jangan kau hina dia. Bersyukurlah bukan kau yang melakukan dosa itu. Itu yang dikatakan Abu Darda. Begitu pula kita melihat ikhwan atau akhwat. Selama ini kita menjadi hakim, menjustis semua itu. Padahal semua itu adalah wewenang daripada guru kita. Kita boleh tidak suka kepada perbuatannya, tapi kita tidak bisa menghakiminya, mengikuti keinginan kita. Karena itu tidak berlandaskan dengan akhlak yang dibawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan bagaimana Nabi Nuh saja sebagai seorang nabi tidak bisa membawa anaknya Kan'an menuju jalan. Karena itu adalah mayasa, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan hidayah, ketauhidan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa membawa orang tuanya, bapaknya itu Hajar. Walaupun dari berbagai literatur, Hajar itu bukan namanya bapak kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Nabi Lut yang tidak bisa membawa istrinya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak cerita termasuk baginda Nabi yang tidak bisa membawa pamannya yang membantu dia dalam berjuang ke hadapan Allah, yaitu Abi Thalib. Itu adalah ketentuan dari Allah. Tapi kita hanya memberikan sekedar baligu anni walau ayah. Sampaikan olehku darimu walaupun satu ayat. Andaikan mereka tidak mau, tidak setuju, itulah namanya nafsu mereka yang mereka belum bisa mengendalikan. Dan di situ Abu Darda mengatakan, apa kami tak boleh membenci memaki seorang pendosa? Maka beliau mengatakan, benci itu perilakunya, bukan orangnya. Bila pendosa itu bertobat, ia adalah saudara. Bila namanya ikhwan kita yang belum menjalankan maklumat dari kita, mereka itu meninggalkan apa yang dilarang dalam maklumat tersebut, maka mereka ikhwan kita, saudara kita. Maka di sini pentingnya kita melihat sesuatu itu jangan kita menghakimi. Kalau dalam bahasa, andaikan kita melihat sesuatu orang yang biasa bersama kita, dia itu
banyak berbuat baik, dan sekali waktu melakukan namanya kezoliman yang luar biasa, sehingga membuat orang kesal dan membuat orang namanya murka, maka di situ ciri seorang ikhwan, seorang salik yang harus melihatnya bukan dari sisi buruknya, tapi dari sisi baiknya. Masih banyak kebaikan yang ada pada orang tersebut. Maka kita mengatakan husnuzon kepada orang lain, bukan suuzon. Ini menandakan bagaimana kesucian daripada hati kita dalam melaksanakan adab, akhlak yang dituntunkan oleh guru agung kita Pak Reksa Abah Aos. Karena perbuatan maksiat atau dosa hakikatnya ada ujian dari Allah yang menimpa siapapun tanpa terkecuali. Kita ini pasti banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tapi bukan diingat dosa tersebut. Kangen Abah, kalau masuk toriko ini masih mengingat dosa, hapuskan saja torikohnya. Tapi bagaimana kita ini belajar untuk mendekat kepada Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengingatkan kesalahan yang melahirkan penyesalan dan pertaubatan jauh lebih baik daripada kebaikan yang melahirkan kesombongan. Orang yang menyesal daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tubu ilallah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, lebih baik daripada orang yang mempunyai kebaikan, yang melahirkan kebaikan, tapi menimbulkan kesombongan dalam dirinya. Ujub yang ada dalam dirinya. Kemarin Ustadz Bejo menyampaikan, walaupun singkat, bagaimana dalam video tersebut, bagaimana manusia itu ujub, heran diri. Ujub itu heran diri. Contoh, Manakib Online Internasional ini. Andaikan Bunda Caya mengatakan, kalau kagak ada aku, nggak ada itu mau seperti itu. Itu menandakan ujub, heran diri. Tiada amal-amal yang dihitungkan untuk diri kita. Semua kembalikan kebaikan kita kepada guru kita. Karena kebaikan itu timbul dari orang yang sudah diberikan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Manakib online, ataupun kita punya saudara. Saudara kita tadinya tidak bekerja. Setelah itu kita masukkan ke tempat pekerjaan, berhasil. Andaikan dari ucapan kita memasukkan orang tersebut, tuh kalau bukan karena saya, itu nggak bakal maju. Itu yang menjadikan tulul amal. Yang menjadikan panjang amal kita untuk namanya menghasilkan perbuatan itu bukan ikhlas, tapi semata-mata si akunya masih ada di dalam diri kita. Maka keakuan itu harus dihilangkan. Fungsi kalimat la ilaha illallah meniadakan sesuatu, tidak memusyrikkan sesuatu selain kita menyembah kepada Allah. Hasilkan dari kalimat la ilaha illallah tersebut memurnikan semuanya itu kembali kepada Allah. Karena kita hanya diperjalankan ibarat wayang sedang dipegang oleh dalang. Bagaimana dalang ini memfungsikan kita? Pak De Harun sebagai namanya MC. Pak Haji Wahyono spesialis untuk membaca tandih dan lainnya. Ini fungsi dalang memainkan wayang. Kita ini wayang-wayang. Mungkin para wakil talqin menyampaikan khidmat ilmiah, tapi bukan khidmat ilmiah yang keluar dari mulut ini. Mulut ini hanya dipinjam oleh guru kita untuk menyampaikan khidmat ilmiah ini. Bukan si akunya yang ditujukan, ini karena aku. Ini karena aku bisa berceramah. Ini aku bisa menyampaikan khidmat ilmiah, kalian tidak bisa apa-apa. Bukan seperti itu.
tapi mengosongkan sesuatu takhali tajali. Bagaimana ketika kita berguru kita mengosongkan kekuatan kita, mengosongkan kemampuan kita, mengosongkan keilmuan kita. Kalau tidak mengosongkan di hadapan murabi kita, yaitu Syekh Mursyid, maka tidak akan masuk cahaya ilahiyah ke dalam gelas yang sudah terisi penuh, tapi akan masuk ke dalam gelas yang kosong, mengosongkan keinginan, mengosongkan kemauan yang tujuannya nanti kita tajali bisa beribadah bersama orang yang sudah usul kepada Allah. Maka perbuatan dosa hakikatnya ujian dari Allah yang menimpa siapapun tanpa terkecuali. Kalau kita sudah melakukan semua itu, kita menyesali apa yang kita lakukan, flashback untuk ikut kepada apapun yang diperintah oleh guru kita, dan tidak merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain, tapi kita sedang dituntun, diikat, disimpul oleh guru kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka si Adham Asyarqawi dalam bukunya Ma'a al-Nabi, beliau mempunyai ungkapan yang indah. Fala tangzur fi dzunubin nas ka'annaka rabbu wangzur ilaihim ka'annaka abdun. Jangan pernah melihat kesalahan manusia seolah-olah kau Tuhan. Tapi lihatlah mereka sebagai hamba sepertimu. Jadi kita tidak boleh memvonis apapun yang kita lihat. Tapi kita hanya menjadi bagian daripada apa yang sudah diperjalankan oleh Allah. Maka dilanjutkan. Fangzur fi ahlil ma'siyati kama tangzuru fi ahlil bala wa innal marada ahwanu minad dolali. Pandanglah ahli maksiat seperti kau melihat orang yang sedang diuji. Sungguh sakit itu lebih mudah diobati daripada kesesatan. Maka kita jangan memandang seorang ahli maksiat ada ahlun nar, tapi kita melihat ahli maksiat yang sedang diuji oleh Allah, yang perlu penyembuhannya. Seperti kita semua adalah yang barang-barang sudah rusak, barang-barang sudah lecet, kita datang ke Syekh Mursyid untuk apa? Di repair agar namanya kabel yang putus disambung lagi. Yang tadi tidak ingat jadi ingat kepada Allah. Maka kita berpikir jangan melihat sesuatu itu di luar, tapi lihatlah ke dalam. Kita masih perlu untuk senantiasa berhusnuzon kepada orang lain sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintah oleh guru kita. Si akunya hilang, maka berganti si akunya menjadi hamba abdu yang senantiasa beribadah sesuai dengan keinginan Allah dan mengikuti perintah dari Allah melalui guru mursyid kita. Berkah semuanya segalanya selamanya Allah berikan kepada kita senantiasa hamba-hamba yang berhusnuzon kepada orang lain, terutama kepada ikhwan akhwat semua, agar senantiasa kita terbimbing untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersama guru kita menjadi orang-orang terdepan yang senantiasa membawa kalimat ini dengan kalimat ketaatan, kepatuhan, dan keistiqomahan. Berkah semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.